Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbani Nur Azhari, NIM E1R02101, kelas 2B, fluida statis dan dinamis. Fluida dinamis pada kincir air sederhana. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1900-an. Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan yang lahir di Belanda pada tanggal 8 Februari 1700. Daniel Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukum yang ditemukannya. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida, zat cair atau zat gas. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat. Artinya adalah akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Menurut Daniel Bernoulli, hukum Bernoulli memiliki bunyi sebagai berikut. Yang pertama, fluida tidak bisa dimanfaatkan atau istilah lainnya incompressible dan non-viscous. Kedua, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi pada batas pipa untuk cairan baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Yang keempat, tidak ada pompa di bagian pipa. Yang kelima, aliran fluida laminar atau bersifat tetap. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kincir air. Dengan teori matematis yang menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan gerak jatuh bebas air dari ketinggian H. Dalam persamaan Bernoulli, Daniel menggunakan teori matematis untuk menghitung suatu kecepatan zat cair yang keluar dari dasar sebuah tempat penampung air. Seperti yang kita lihat di gambar. Kincir air dapat berputar karena besarnya energi dan kecepatan aliran air mengenai bilah atau sudut pada kincir, sehingga sudut kincir yang terkena aliran air akan bergerak menggerakkan kincir yang berputar pada porosnya. Apabila energi dan kecepatan aliran air rendah, maka kincir akan sukar untuk berputar. Seperti yang kita lihat pada gambar. Mengapa jarum terapung di air? Mengapa kalau kita perhatikan, jarum dapat terapung di permukaan air? Jarum terbuat dari logam dan biasanya logam tenggelam kalau dimasukkan ke dalam air. Jadi, apa yang menyebabkan jarum dapat terapung di permukaan air tersebut? Jarum dapat terapung di permukaan air karena adanya tegangan permukaan yang menunjukkan adanya gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adesi jarum dengan permukaan air. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Partikel A dalam zat cair ditarik oleh gaya sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel di dekatnya. Partikel B di permukaan zat cair hanya ditarik oleh partikel-partikel di samping dan di bawahnya. Sehingga pada permukaan zat cair terjadi tarikan ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, jenis cairan, suhu, adanya zat terlalut, surfaktan, dan konsentrasi zat terlalut. Surfaktan atau zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Surfaktan mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada rantai lurus. Sabun merupakan salah satu contoh dari surfaktan.
Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Kohesi dipengaruhi oleh kerabatan dan jarak antar partikel dalam zat. Dengan demikian, gaya kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Contoh peristiwa kohesi adalah tidak bercampurnya air dengan minyak, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler, dan air pada daun talas. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang tidak sejenis. Contohnya, tinta dapat menempel di kertas, semen dapat melekatkan batu dengan pasir, dan cat dapat menempel pada dinding. Jadi kesimpulannya adalah jarum dapat mengapung karena adanya tegangan permukaan air yang mencegah jarum masuk ke dalam air. Tegangan permukaan terjadi akibat adanya gaya yang terjadi pada permukaan pelida atau seperti air. Tegangan ini terjadi akibat ikatan tarik-menarik kohesi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.